Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 24 ayat 46 dan 47. Saya bacakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan berbahagia hamba yang didapati Tuhan melakukan tugasnya. Jadi seringkali yang terjadi ya, dengan dasar ayat ini orang ketika ada pimpinannya, ketika ada tuan atau pemilik atau bosnya atau apalah atau manajernya atau atasannya lah gitu ya. Ada di situ orang cenderung bekerja dengan semangat. Kerjanya diperlihatkan sungguh-sungguh. Tapi ketika pimpinannya pergi, ya kerjanya santai-santai. Ya seringkali begitu ya. Jadi supaya di depan tuannya, di depan pimpinannya terlihat rajin, terlihat baik. Nah, jadi itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tetapi untuk kita dengan Tuhan tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan melihat semua yang kita kerjakan. Jadi satu hari ada satu teman saya yang seorang pengusaha, dia memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan di teladan atau yang paling rajin. Semua kaget yang mendapat hadiah itu atau mendapat reward itu bukan dia yang di office, tapi dia OB. Kenapa? Karena ya si owner atau pemilik usaha ini dia sering lihat lewat CCTV bagaimana karyawannya bekerja. Justru yang bagian OB ini yang paling rajin. Jadi ketahuan, gak ada yang lihat, gak ada yang bantuin, gak ada orang yang memperhatikan. Tetapi pimpinannya memperhatikan dia. Nah, itulah yang berkenan bagi pimpinan. Ya, tahu. Nah, Tuhan tuh punya CCTV juga loh istilahnya ya. Istilah kita ya. Artinya Tuhan memperhatikan segala yang kita kerjakan. Nah, terlebih lagi bicara tentang pelayanan kita terhadap Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita melakukan tugas kita di hadapan Tuhan. Ya, pelayanan tidak melulu gereja ya, termasuk apa yang kita kerjakan bagi orang lain. Itu semua pun diperhatikan Tuhan.
Nah, pada waktunya nanti, ini seperti gambaran perumpamaannya diberikan di Tuhan Yesus tentang hamba yang setia dan yang jahat. Hamba yang setia ini ketika tuannya pergi, dia kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan berbahagialah ia ketika tuannya kembali, dia pun masih mengerjakan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya tuannya mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi bukan sekedar pencitraan, karena tuannya datang dia baru bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan tugasnya. Tapi dia melakukan setiap saat apa yang menjadi tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ya, karena dia nggak tahu kapan tuannya akan datang. Nah, demikian juga kita dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan, ya, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Nah, cara menyambut Tuhan yang terbaik bukan kita menggelar karpet merah dengan kita memakai jubah yang putih-putih, dengan kita duduk diam saja menantikan dia. Justru firman Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati Tuhan melakukan tugasnya. Jadi ketika kita sedang melayani Tuhan, ketika kita mendoakan orang sakit, ketika kita sedang menolong orang dalam kesusahan, pada saat itu Tuhan datang, berbahagialah orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena didapati dia hamba yang setia. Nah, jadi jangan sampai ya kita udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi ketika Tuhan datang, ternyata kita sedang marah-marah, kita sedang jatuh dalam dosa, kita sedang khilaf melakukan pelanggaran. Cuma dikasih Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Artinya apa? Karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Setiap waktu, kerjakan apa yang menjadi tugasmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan beri kesempatan untuk engkau berbuat dosa. Jangan ada kesempatan untuk kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Sebaliknya, lakukan apa yang menjadi firman-Nya. Ya, ini sekali lagi tidak hanya untuk hamba Tuhan di gereja, tetapi dimanapun kau berada, saat kau peduli dengan orang lain, saat membantu orang lain, saat mendoakan orang lain, ya, engkau sedang melakukan tugasmu sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Dan berbahagialah engkau ketika engkau melakukan itu, dan ketika Tuhanmu datang, engkau sedang mengerjakan apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan nyatakan, engkau hamba yang layak dipromosikan. Ya, engkau akan diangkatnya. Cuma dikasih Tuhan, tentang dunia pun demikian, terlebih lagi tentang kita dengan Tuhan. Mari kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan segenap hati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan untuk kami sungguh-sungguh di dalam melayani Engkau, melakukan tugas kami. Sehingga ketika Engkau datang Tuhan, biarlah Engkau mendapati kami sedang melakukan tugas yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Dan itu hal yang paling berbahagia bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan nyatakan bagi kami hari ini. Terima kasih, kami bersyukur, berdoa menyerahkan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangatlah terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.